Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Nah, materi limit fungsi ini adalah materi di kelas 11, tapi sekarang menjadi materi di matematika minat kelas 12 SMA. Oke, kita bahas yang pertama ada limit fungsi aljabar. Nah, sub yang pertama yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati a. Nah, ketika A-nya tidak sama dengan 0. Oke, langsung saja. Di sini ada limit dari fx x mendekati A. Oke, sini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara substitusi langsung. Yang kedua dengan cara pemfaktoran. Dan yang ketiga dengan cara rasionalisasi bentuk akar. Nah, oke, itu. Nah, dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk, kalau misalkan ketika kita substitusi nilai limitnya diperoleh hasil 0/0, atau di sini limit fx per gx, x-nya mendekati a, sama dengan fa per ga sama dengan 0/0. Nah, ternyata ketika kita masukin nilai limitnya hasilnya adalah 0/0, maka langsung saja kita cara yang kedua yaitu dengan cara pemfaktoran atau rasionalisasi bentuk akar. Oke, sini contoh soalnya limit x kuadrat min 4 dibagi x pangkat 3 plus 1, x-nya mendekati 2. Oke, pertama kita masukin nilai limitnya yaitu x mendekati 2, berarti menjadi 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 pangkat 3 plus 1. Hasilnya adalah 0/9 dengan 0. Nah, jadi kalau penyebutnya tidak 0 berarti hasil limitnya adalah ya 0 ya, seperti itu. Oke, kita coba soal yang kedua. Nah, di sini misalkan limit x kuadrat tambah 2x min 8 dibagi x kuadrat min x min 2 ketika x-nya mendekati 2. Oke, kita masukin nilai limitnya ya. Kalau x-nya lebih 2 berarti jadi 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 8 per 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 2. Nah, ternyata ketika kita masukin 2, hasilnya berapa nih? 4 tambah 4, 8 dikurang 8 adalah 0 per 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, 0. Nah, maka kita peroleh bentuk 0/0 atau tak tentu. Nah, tadi kalau nemu bentuk 0/0 berarti cara yang berikutnya yaitu dengan menggunakan pemfaktoran ya. Jadi kita faktorkan. Nah, maka diperoleh hasil limit x mendekati 2. Ini kita faktorkan menjadi x plus 4 dikali dengan x min 2 per yang bawah menjadi x plus 1 dikali x min 2. Oke, di sini ada faktor yang sama yaitu x min 2. Boleh kita coret. Nah, tinggal masukkan nilai limitnya yaitu x mendekati 2 menjadi 2 tambah 4 6 dibagi 2 tambah 1 3. Hasilnya sama dengan 2. Nah, contoh soal berikutnya misalkan di sini ada bentuk akar limit akar x min 2 dibagi x min 4, x-nya mendekati 4. Oke, pertama kita masukin nilai limitnya ya. Berarti kalau kita masukin 4 menjadi akar 4 dikurang 2 dibagi 4 dikurang 4. Nah, ternyata akar 4 itu adalah 2 dikurang 2 berarti 0/0. Nah,
kita nemu lagi ya, bentuk tak tentu. Oke, berarti gimana caranya? Ya, berarti kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi bentuk limit X mendekati 4 dari akar X dikurang 2 dibagi dengan, nah yang bawah kita faktorkan menjadi akar X dikurang 2 dikali akar X plus 2. Nah, di sini ada faktor yang sama ya, yaitu akar X min 2. Oke, tinggal masukkan nilai limitnya, yaitu X menuju 4, berarti menjadi 1 dibagi akar 4 plus 2. Atau 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini cara limit fx, cara yang ketiga ya, tadi dengan rasionalisasi bentuk akar. Oke, di sini kalau kita masukin 3 berarti jadi 9 kurang 9, atasnya adalah 0, bawahnya juga akar 25, berarti 5 dikurang 5, 0 ya, berarti bentuk 0 per 0. Nah, maka bisa kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawannya, yaitu akar dari X kuadrat tambah 16. Nah, di sini ambil tanda yang berlawanan. Kalau sini negatif, berarti sini positif 5. Dibagi dengan akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5. Oke, setelah itu kita kalikan, ini menjadi limit X menuju 3. Yang atas tetap X kuadrat dikurang 9 dikali akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 dibagi dengan yang bawah. Ini kan selisih kuadrat ya, berarti depan kali depan, akarnya hilang, berarti menjadi X kuadrat ditambah 16 dikurang belakang kali belakang, 5 kali 5 adalah 25. Nah, ternyata nih kalau kita lihat yang pembilang X kuadrat min 9, yang penyebut 16 kurang 25 adalah negatif 9. Berarti bisa kita coret ya. Nah, ini habis. Oke, berarti sisanya adalah limit X menuju 3 dari akar X kuadrat tambah 16 tambah 5. Oke, langsung saja kita masukkan nilai limitnya, yaitu 3 ke dalam akarnya, berarti menjadi akar 3 kuadrat tambah 16 ditambah dengan 5. Oke, menjadi akar dari 9 tambah 16, 25 ditambah 5. Berarti 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Oke, berikutnya limit fungsi fx untuk x menuju tak hingga. Nah, di sini misalkan limit ax pangkat m ditambah bx pangkat m-1 tambah seterusnya dibagi dengan px pangkat n ditambah qx pangkat n-1 tambah seterusnya, misalkan sama dengan L. Nah, di sini terbagi 3 kondisi. Yang pertama, ketika m-nya lebih kecil dari n, maka nilai L-nya sama dengan 0. Nah, ketika m-nya sama dengan n, maka nilai L-nya adalah a per p. Dan yang terakhir, ketika m-nya lebih besar dari n, nah maka hasilnya adalah L sama dengan, ini akan sama dengan tak hingga untuk a-nya yang lebih besar dari 0 dan akan bernilai negatif tak hingga ketika a-nya kurang dari 0. Oke, berikutnya limit akar dari ax kuadrat tambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat tambah qx tambah r x menuju tak hingga sama dengan L. Nah, di sini juga sama. Ketika a-nya lebih kecil dari p, maka nilai L-nya adalah negatif tak hingga. Tapi ketika a-nya sama dengan p, maka L-nya sama dengan b dikurang q per 2 akar a. Dan yang ketiga, jika a-nya lebih besar dari p, maka L-nya sama dengan tak hingga.
Di sini contoh soalnya limit X min juta hingga dari 3X min 2 dikurang akar 9X kuadrat dikurang 2X tambah 5. Nah, kita cari sama dengan berarti limit X menuju ta hingga. Nah, ini biar sama berarti kita buat jadi bentuk akar ya. Berarti akar dari 3X dikurang 2 tapi dikuadratkan. Nah, dikurang dengan akar 9X kuadrat dikurang 2X tambah 5. Oke, ini menjadi limit X menuju ta hingga akar dari dikuadratkan berarti 9X kuadrat min 2 kali 3X kali 2 adalah 12X ditambah 2 kuadrat 4 dikurang akar 9X kuadrat dikurang 2X tambah 5. Nah, tadi di sini nilai A dan B-nya sama, berarti gunakan rumus yang kedua. Berarti rumusnya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, maka hasilnya B-nya adalah negatif 12 dikurang Q-nya negatif 2 dibagi dengan 2 akar 9. Hasilnya sama dengan negatif 12 ditambah 2 dibagi 2 kali 3, 6. Berarti negatif 10/6. Oke, berikutnya bagian B kita masuk dalam teorema limit. Nah, yang pertama, jika fx sama dengan k, maka limit dari fx ketika x-nya mendekati a itu sama dengan k. Untuk setiap k konstanta dan a adalah bilangan real ya. Oke, yang kedua, jika fx sama dengan x, maka limit dari fx ketika x-nya mendekati a itu sama dengan a. Untuk setiap a bilangan real. Yang ketiga, jika ada limit penjumlahan atau pengurangan, misalkan sini limit x menuju a dari fx plus minus gx. Nah, ini bisa kita rubah menjadi limit dari masing-masing ya. Berarti jadi limit x mendekati a dari fx plus minus limit x menuju a dari gx. Oke, itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat yaitu limit x mendekati a dari k dikalikan fx sama dengan k dikali limit x menuju a dari fx. K di sini adalah konstanta. Kemudian sifat yang kelima yaitu limit x menuju a kalau nemu bentuk perkalian, misalkan fx dikalikan gx. Nah, ini juga sama, menjadi limit dari masing-masing yaitu limit x menuju a dari fx dikalikan limit x menuju a dari gx. Oke, sifat yang keenam. Sifat yang keenam yaitu pembagian ya, limit fx per gx x mendekati a. Ini samanya dengan limit dari masing-masing yaitu limit x menuju a dari fx dibagi dengan limit x menuju a dari gx. Nah, di sini dengan catatan limit x menuju a dari gx ini tidak boleh sama dengan 0. Dan sifat yang ketujuh yaitu limit x menuju a dari fx dipangkatkan n. Nah, ini sama dengan
dalam kurung limit X menuju A dari fx pangkat M. Nah, itu ya sifat yang ke-7. Kemudian sifat yang ke-8 yaitu limit X menuju A akar pangkat N dari fx sama dengan, nah ini bisa kita ubah jadi akar pangkat N, nilai limitnya boleh masuk ke dalam, berarti jadi limit X menuju A dari fx. Nah, di sini dengan catatan tentunya limit X menuju A dari fx itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian sifat yang ke-9 yaitu limit X menuju A dari fx pangkat 1 per N. Nah, ini bisa juga ditulis dalam kurung limit X menuju A dari fx dipangkatkan 1 per N. Nah, itulah ke-9 sifat dari teorema limit. Oke, berikutnya bagian ketiga yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, di sini sifat yang pertama yaitu limit X mendekati 0 dari sin X dibagi dengan X atau sama dengan limit X mendekati 0 dari X dibagi dengan sin X, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, itu pun yang kedua yaitu limit X mendekati 0 dari tangen X dibagi dengan X sama dengan limit X menuju 0 X dibagi dengan tangen X. Ini juga hasilnya sama dengan 1. Nah, dari rumus-rumus limit trigono di atas dapat diperoleh rumus-rumus limit trigono yang lain. Itu bisa kita peroleh di sini, misalkan limit X menuju 0 dari sin AX dibagi dengan BX atau sama dengan limit X menuju 0 dari AX dibagi dengan sin BX. Hasilnya tinggal kita lihat koefisiennya yaitu A per B. Nah, begitupun kalau misalkan gabungan yaitu misalkan limit X menuju 0 sin AX dibagi dengan tangen BX, atau misalkan kita balik jadi limit X menuju 0 tangen AX dibagi dengan sin BX. Ini juga sama, hasilnya langsung A per B. Nah, berbeda halnya dengan kosinus. Kalau kosinus berarti kita harus rubah menjadi identitas trigono atau sudut rangkap lainnya. Nah, di sini kita gunakan bantuan, misalkan sini ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ini yang sini sama dengan 1. Kemudian bentuk cos 2X bisa dirubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Atau bisa juga ditulis 2 cos kuadrat dikurang 1 atau 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, kemudian untuk tangen dari 2X itu adalah 2 tan X dibagi dengan 1 dikurang tangen kuadrat X. Oke, yang terakhir yaitu teorema L'Hospital. Nah, di sini teoremanya jika limit X menuju A dari fx per gx sama dengan limit X menuju A dari f aksen X dibagi dengan g aksen X. Nah, teorema ini dipakai ketika ketemu bentuk tadi 0 per 0 ya. Nah, kalau bentuk 0 per 0 bisa kita gunakan teorema ini. Nah, tapi apabila limit X menuju A dari f aksen X dibagi g aksen X ternyata masih menghasilkan bentuk 0 per 0,
Nah, maka kita lakukan nih turunan yang keduanya, yaitu limit x menuju a dari fx per gx. Oke, kita ambil contoh soal, misalkan dari soal UMPTN 1996. Nah, soalnya seperti berikut. Limit a menuju b, a akar a dikurang b akar b dibagi dengan akar a dikurang akar b. Oke, ini bentuknya akar. Berarti kita gunakan rumus kali sekawan ya. Berarti sini sekawannya adalah akar a ditambah akar b dibagi dengan akar a ditambah akar b. Oke, tinggal kita kalikan. Berarti hasilnya limit a menuju b dari a akar a dikali akar a menjadi a dikali a menjadi a kuadrat. Ini kalikan di sini ditambah a akar ab. Sekarang yang ini kalikan akar a jadi dikurang b akar ab min b akar b dikali plus b, berarti negatif b kuadrat. Nah, yang bawah akar a dikali akar a adalah a, akar b dikali akar b berarti karena negatif ya, berarti dikurang b. Oke, kita kelompokkan menjadi limit a menuju b, a kuadrat dikurang b kuadrat ditambah, ini akar ab-nya kita keluarkan menjadi a dikurang b dibagi dengan a dikurang b. Oke, hasilnya adalah limit a menuju b, ini kita faktorkan menjadi a plus b dikali a dikurang b ditambah akar ab dikali a dikurang b per a dikurang b. Oke, di sini ada faktor yang sama yaitu a dikurang b. Kita coret. Nah, sehingga diperoleh limit a menuju b, a plus b ditambah akar ab. Oke, kita masukkan nilai a-nya ganti dengan b, berarti menjadi b ditambah b ditambah akar dari b kuadrat. Berarti ini menjadi 2b ditambah b sama dengan 3b. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini dari soal ujian akhir nasional tahun 2002. Soalnya sebagai berikut. Limit 4 dikurang 4 cos kuadrat x dibagi x sin 2x. X-nya mendekati 0. Hasilnya sama dengan limit x mendekati 0. Ini 4-nya kita keluarkan menjadi 4 dikali 1 dikurang cos kuadrat x dibagi dengan x dikali dengan sin 2x. Nah, kita tahu bentuk 1 dikurang cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Nah, berarti bisa kita ubah menjadi 4 dikali sin kuadrat x dibagi dengan x dikalikan sin 2x. Oke, karena 4-nya adalah konstanta, berarti bisa kita pindahkan ke depan menjadi 4 dikali limit x mendekati 0. Ini kita uraikan menjadi sin x dibagi dengan x dikali limit x menuju 0 dari sin x dibagi sin 2x. Maka hasilnya adalah 4 dikali, yang ini nilainya adalah 1, yang ini nilainya adalah 1/2. Nah, coret, berarti hasilnya sama dengan 2. Oke, soal yang ketiga, ini soal MPTN 1998. Ya, soalnya sebagai berikut. Limit dari 4 tambah 5x dikali 2 dikurang x dibagi 2 plus x dikali 1 dikurang x. X-nya menuju tangga. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, kita nggak usah mengalihkan semuanya ya. Cukup yang ada koefisien x-nya. Berarti kita lihat di sini 5x dengan negatif x, kalau kita kalikan menjadi negatif dari 5x pangkat 2. Nah, dibagi dengan yang bawah x dikalikan negatif x, berarti negatif dari x kuadrat.
Oke, di sini pangkat tertingginya adalah 1 sama pangkat 2. Tadi berdasarkan teorema kalau pangkatnya sama berarti hasilnya tinggal lihat koefisien saja, berarti negatif 5 dibagi negatif 1. Hasilnya sama dengan 5. Oke, soal yang keempat. Di sini soal Eptanas tahun 1995. Soalnya sebagai berikut, limit akar 5x-1 dikurang akar 6x-3 dibagi dengan x dikurang 2. Oke, caranya berarti kita kalikan bentuk sekawan dari yang pembilang menjadi akar 5x dikurang 1 ditambah akar 6x-3 dibagi dengan akar 5x dikurang 1 ditambah akar 6x dikurang 3. Oke, kita sederhanakan ini menjadi limit x mendekati 2. Ini kalikan menjadi 5x dikurang 1 dikalikan 6x dikurang 3. Nah, yang bawah dibagi dengan x dikurang 2 dikalikan limit yang bawah ya, menjadi limit x menuju 2 dari 1 per akar 5x dikurang 1 ditambah akar 6x kurang 3. Oke, yang diselesaikan menjadi limit x menuju 2, 5x dikurang 6x berarti negatif x, min 1 dikurang negatif 3 berarti min 1. Oke, ini sama dengan limit x mendekati 2, 5x kurang 6x berarti negatif x, min 1 dikurang min 3 berarti plus 2 dibagi dengan x dikurang 2 dikalikan. Nah, ini kita masukin 2 berarti jadi 1 per akar 9 ditambah akar 9. Ini adalah negatif dari x dikurang 2 dibagi dengan x dikurang 2 dikali 1 per 3 tambah 3, 6. Ini kita coret, berarti hasilnya adalah negatif 1 dikali 1 per 6 sama dengan negatif 1 per 6. Ya, mungkin itu saja adik-adik yang dapat kakak sampaikan mengenai materi limit fungsi. Semoga bermanfaat dan saksikan terus video dari kakak berikutnya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.